Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Big Miracle Church. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Semua yang lagi streaming di rumah, mari kita tangkap semua isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Di tanggal 24 Desember ini, kita percaya Yesus lahir di tengah-tengah kita, amin. Mari sambut Dia di dalam hati kita, dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan mari nikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami itu. Kau yang bertata di dalam kehidupan kami itu. Kau bertata dalam hati kami. Sebab itu kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelumnya ampuni kami, kuduskan dan layakan kami roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Baik perkataan kami, hidup kami Tuhan, ampuni kami. Biar Kau yang melayakan hati kami, ya Kau yang melayakan hidup kami Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di takhta, dan bagi Anak domba. Hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, kudus, kudus,
hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang dulu ditata, yang Kau anak domba Allah, dan bagi anak domba pujian, pujian, hormat dan kemuliaan, dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Kau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kau kudus Tuhan, kuduskan layakan kami Yesus. Kuduskan layakan kami. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, alam
sembah Yesus Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Mari rasakan kedamaian Yesus dalam hidup kita. Ya Ralabase. Tuhan, kami sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami sembah Engkau, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari sembah Dia, mari sembah dan puji Yesus Kristus. Hatimu, angkat tanganmu, mari sembah Yesus. Mari sembah Dia, sembah dan puji Yesus di tengah-tengah hidup kita. Rasakan kasih Yesus di Natal ini, saudaraku. Yesus Sang Raja. Angkat suaramu lebih tinggi. Yesus, Yesus, sembah dan puji Yesus, Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Jemaat Tuhan yang di rumah katakan, sembah dan puji Yesus. Makin angkat hatimu, mari angkat hatimu saudara. Mari sembah dan puji Yesus. Mari angkat tinggi nama Yesus dalam hidupmu. Mari rasakan kasih Kristus di Natal ini saudara. Rasakan kedamaian, sebab Dia lahir di tengah-tengah kita. Lagi katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, kami sembah dan puji Engkau Yesus. Kemuliaan bagi Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima
terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, damai-Mu di tahun ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan menutup tahun 2023 Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami sambut kelahiran-Mu Tuhan, peringatan kelahiran-Mu dalam kehidupan kami. Biar damai Natal itu selalu ada dalam kehidupan kami, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Biar kami siap untuk masuk tahun 2024 dengan hati yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami, semua WL Singers Musik, Multimedia, semua asyir, semua yang bertugas hari ini Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari Engkau yang memberkati Tuhan ketika mereka beribadah, memuji dan menyembah Engkau dalam nama Yesus. Biar urapan-Mu mengalir Tuhan ketika ada pujian dan penyembahan dinaikkan Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu, biar Engkau yang mengurapi secara khusus. Terima kasih Bapa, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Yang siap jemaat percaya katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Semua jemaat siap memuji Tuhan, amin. Yang percaya Yesus lahir di tengah-tengah kita, mari berikan sorak-sorak yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Engkau yang ada di rumah, mari berikan sorak-sorak bagi Yesus. Dia lahir untuk kami, bagi semua umat manusia. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan yang di rumah, mari tepuk tanganmu. Semua bangkit berdiri. Kita bersorak-sorak sebab Yesus lahir bagi kita. Lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru sama dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, oh Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, oh Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Lagi katakan Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus, sebab Dia Raja, Dia lahir untuk kita semua. Haleluya. Kita mau lanjut memuji nama Tuhan bahwa kita sorga bergema di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak
sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja lihat. Amin. Yuk mari sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi Raja penebus. Gloria. Kami muliakan Engkau Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Amin Tuhan. Yuk katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lagi katakan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nyanyian surgawi di damai Natal ini Tuhan, kami persembahkan hanya Engkau. Amin Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya Engkau siapkan setiap hati kami. Mari Bapak Ibu yang streaming pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan wadah kita. Mari tangkap semua yang terbaik yang dari Tuhan. Mari mengenal hati Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya juga kita akan memasuki Natal. Biarlah juga malam Natal saat ini yang kita akan merayakannya. Biarlah damai Natal itu masuk dalam hidup kita. Kita terima pesan daripada Tuhan. Kita mau sambut Dia, bahwa Dia Yesus hadir dalam hidup kita. Kita angkat pujian, sambutlah Yesus. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Amin Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan sambutlah, sambutlah Yesus. Tinggikan pujian dan kuasa Yesus
Tuhan, biarlah pada saat ini Tuhan, biar di momen dimana kami kembali memperingati hari kelahiran-Mu, biarlah kami mau sambut Engkau dalam hidup kami tahun ini Tuhan. Biarlah Engkau yang indah, Engkau yang ajaib itu masuk dalam hidup kami Tuhan. Biarlah di malam Natal ini juga Tuhan kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Ya cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah, sambutlah Yesus, puji Dia, tinggikan Dia. Kami beri hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambut Yesus, sambutlah Yesus, kami tinggikan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Kami katakan bagi yang mulia, kami angkat tangan kami Tuhan sebagai tanda penghormatan kami. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi dan katakan, sambutlah Yesus. Kami mau sambut Engkau Tuhan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Mari saudara angkat kedua tangan kita dan katakan bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku puja, ku cinta, kau ku puja, kau ku puja, ku sekali lagi katakan kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami siapkan hati kami siapkan wadah kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan mengikuti ibadah ini. Kami mau tangkap sekali lagi setiap isi hati-Mu, pesan Natal-Mu Tuhan, pesan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Secara khusus buat jemaat Tuhan BIK pada malam hari ini, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan saya boleh berdiri malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu di mana sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pastor Lala, Pastor Derian, bersama tim pastoral yang ada di BIK ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan. Kita langsung saja untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita sudah menangkap dengan kuat tema di bulan ini, divine karakter atau karakter ilahi ini, saudara. Dan saya percaya kita bukan hanya sekedar menangkap, tetapi kita benar-benar terus mempraktekkan ini dalam kehidupan kita hari demi hari, saudara. Sehingga kita semakin mengalami yang namanya karakter ilahi ini benar-benar ada dalam hidup kita. Kita semakin merasakan bagaimana benar-benar Tuhan yang mengambil kendali kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara karakter ilahi ini adalah karakter yang kudus, yang dari Tuhan, yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Dan karakter ilahi inilah yang bisa menangkap apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, saudara. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan mau supaya hidup saudara dan saya diubah, diperbaharui, hidup baru, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan dulu, yang saya ambil dalam Roma 12 ayat 2, di mana ayat firman Tuhan ini adalah ayat di tema bulan ini, saudara. Saya bacakan buat kita semuanya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan tidak mau saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi yang Tuhan mau, saudara dan saya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dilanjut dikatakan dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Tetapi biarlah karakter ilahi ini mengubah hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, saudara. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa penting yang namanya karakter ilahi ini melekat, berakar dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Untuk kita mengiring Tuhan, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Betapa penting yang namanya karakter ilahi ini, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menggali firman Tuhan. Adalah orang-orang yang sudah mempelajari firman Tuhan. Adalah orang-orang yang sudah mengerti dan tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi saya mau berkata, saudara, tanpa disertai oleh karakter ilahi ini, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mungkin kita bisa menyampaikan, wah, tentang isi firman Tuhan, tentang kebenaran dan apapun. Tetapi yang orang lihat dalam kehidupan kita adalah apa? Adalah karakter kita. Apakah kita memiliki karakter ilahi yang dari Tuhan? Karakter yang Tuhan sukai, karakter yang Tuhan senangi, karakter yang Tuhan mau. Ada enggak dalam kehidupan saudara dan saya? Nah, saudara, karena firman Tuhan berkata begini, saudara dan saya adalah suratan yang terbuka, yang dilihat oleh jiwa-jiwa, yang dilihat oleh banyak orang. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, berbeda, saudara, dengan kehidupan dunia ini. Karena itu Tuhan berkata, biarlah karakter ilahi ini dalam hidup kita.
Kita diubah oleh pembaruan budi saudara dan saya. Kita diubah, kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Karena apa? Karena itulah yang orang akan lihat dalam kehidupan kita ketika kita mengiring Tuhan. Apakah orang ini berubah? Apakah orang ini sudah benar-benar berubah? Atau orang ini tidak berubah? Sehingga tidak heran saudara kalau kita melihat ada orang Kristen sudah lama ikut Tuhan, sudah lama sekali ikut Tuhan, tetapi hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Nggak heran saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan adalah benar-benar ketika kita ikut Tuhan, ada perubahan. Ketika kita semakin mengerti firman, kita semakin diubah oleh Tuhan. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan dan tahu membedakan mana yang baik, mana yang Tuhan suka dan mana yang tidak baik, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya sangat diberkati saudara. Ketika saya berjumpa dengan teman-teman atau sahabat-sahabat saya, di mana dulu hidup mereka itu benar-benar jauh dengan Tuhan. Hidup mereka benar-benar hancur sekali. Hidup mereka tidak ada Tuhan dalam hidup mereka. Begitu banyak kejahatan yang mereka lakukan. Ketika saya berjumpa dengan mereka, ketika saya kembali ke Manado, saya boleh berjumpa dengan mereka, dan saya melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Saya sangat diberkati karena saya tahu dulu mereka itu bagaimana. Saya tahu dulu mereka betapa jauh dengan Tuhan. Tetapi yang saya lihat ketika mereka mengenal Tuhan dan berkata, saya bertobat, saya ikut Tuhan, saya anak Tuhan, saya orang percaya. Yang saya lihat dari kehidupan mereka, mereka benar-benar meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Mereka tidak garang lagi, mereka tidak sombong lagi, mereka tidak gampang tersinggung lagi, mereka tidak gampang sakit hati lagi. Sehingga apa? Saya pun diberkati dengan karakter yang diperbaharui oleh Tuhan dalam hidup mereka ketika mereka ikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan saudara, berbicara karakter ilahi ini adalah karakter yang diubah oleh Tuhan sehingga menjadi karakter yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dan saya berkata kita anak Tuhan, saya ikut Tuhan, tetapi kita terus bertahan dalam karakter-karakter yang Tuhan tidak suka, karakter-karakter yang tidak jadi berkat. Kita tetap sombong, kita tetap suka cemburu, kita tetap suka sakit hati dan sebagainya, saudara. Tetapi percayalah saudara, karakter ilahi adalah karakter-karakter yang terus melekat dengan Tuhan, terus menangkap yang Tuhan suka, terus tahu, oh ini nggak bagus, ini nggak baik. Saudara, saya mau berkata, orang yang sakit hati itu nggak baik. Orang yang sombong nggak baik. Orang yang pemarah, saudara, nggak baik. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marah, apakah boleh? Boleh, saudara. Tapi pemarah nggak boleh, saudara. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan mereka saya boleh melihat. Dulu ketika mereka nggak ikut Tuhan dan ketika mereka ikut Tuhan, mereka diubah oleh Tuhan. Dan saudara, kenapa mereka boleh diubah oleh Tuhan? Yang saya lihat karena mereka mau diubah oleh Tuhan. Mereka mau karakter ilahi itu ada dalam hidup mereka. Dan saya percaya saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang mau diubah oleh Tuhan. Orang yang mau menerima karakter ilahi itu dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai saudara kita anak-anak Tuhan. Dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah berubah. Kita tetap sama. Terus kita nyanyi lagi lagu saudara. Tuhan Yesus tidak berubah, apalagi saya. Ya saudara. Kadang-kala banyak orang begitu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apalagi saya tidak akan berubah. Nah saudara, tetapi berbeda. Saudara dan saya Tuhan inginkan benar-benar diubah oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata hidup kita diubah. Kita lahir baru, kita diperbaharui. Supaya karakter ilahi itu yang masuk dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berkata, saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang percaya. Benar-benar orang boleh merasakan. Ada Tuhan dalam hidup kita. Ada kasih dalam hidup kita. Ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Ada damai sejahtera, ada shalom Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita berkata kita anak Tuhan. Orang lain tidak bisa merasakan bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Kita berkata kita anak Tuhan. Saya memiliki karakter ilahi. Tapi orang lain, saudara, tidak merasakan itu ada dalam hidup kita. Berbicara karakter ilahi ini benar-benar harus ada dalam hidup kita dan orang lain merasakan kasih Tuhan itu. Orang lain boleh merasakan kasih Tuhan itu.
Karena Tuhan mau saudara lewat hidup kita ini kita boleh memenangkan jiwa. Boleh menjadi berkat bagi jiwa yang belum mengenal Tuhan sekalipun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya benar-benar karakter ilahi itu masuk dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama saudara, penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Allah. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saudara, ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, berkata, Tuhan saya anakmu, Tuhan saya adalah orang percaya, saya serahkan semua hidupku kepadamu Tuhan. Ketika kita berkata demikian, kita adalah anak Tuhan, orang percaya, maka Tuhan akan bertindak, saudara, mengambil alih hidup saudara dan saya, mengubah hidup saudara dan saya, memperbarui hidup saudara dan saya. Dan percayalah saudara, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Tuhan mulai memperbaiki kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya boleh menerima yang namanya karakter ilahi dari Tuhan. Yang tidak baik, yang tidak bagus, Tuhan potong, Tuhan singkirkan, dan Tuhan gantikan yang ilahi, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat. Untuk apa, saudara? Untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Tuhan benar-benar akan bertindak, saudara. Tuhan benar-benar akan mengambil alih seluruh kehidupan saudara dan saya. Sehingga kehidupan saudara dan saya, kemanapun saudara dan saya pergi dan berada, lewat karakter ilahi ini, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Boleh memberkati orang lain. Boleh berdampak bagi keluarga kita. Boleh berdampak dalam pelayanan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu saya heran dengan orang-orang yang berkata, wah, saya Pak mah dari dulu sudah begini gayanya. Wah, karakter saya mah Pak sudah dari dulu, ya sudah begini. Gitu. Tetapi percayalah, orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, mereka akan diubah oleh Tuhan, dan karakter mereka akan menjadi karakter-karakter ilahi yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara. Mungkin kita tahu kebenaran, kita tahu firman, tetapi saudara, kalau tidak disertai dengan karakter yang ilahi ini, saudara, tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Karena kenapa, saudara? Orang tidak akan diberkati hanya dengan saudara menguasai firman, tahu semuanya, tahu menggali firman dan semuanya, tapi karakter kamu tidak menjadi berkat buat mereka. Itu tidak akan memberkati jiwa-jiwa, saudara. Tapi percayalah, saudara, ketika saudara datang dengan memiliki karakter ilahi ini, saudara, saudara memiliki karakter-karakter yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, karakter-karakter yang baik. Contoh, saudara, ketika saudara datang pelayanan atau bekerja di tempat yang berbeda, di tempat yang baru misalnya, saudara datang dengan sangat sopan, saudara datang dengan penuh etika. Saya percaya di pekerjaan baru atau di pelayanan yang baru yang Tuhan percayakan itu, saudara, sehidup saudara akan menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain akan sangat menerima. Berbeda ketika kita datang dengan tidak punya etika, kita nggak punya sopan santun, tetapi kita tahu semuanya pekerjaan yang dipercaya, kita tahu pelayanan yang dipercaya, oh kita sangat menguasai. Percayalah, itu tidak akan jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Tetapi yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, karakter yang sudah diubah ini, yang ada dalam kehidupan kita, boleh dirasakan oleh orang-orang lain, boleh dinikmati oleh orang-orang lain. Firman Tuhan berkata, biarlah engkau menghasilkan buah pertobatanmu. Dari buah pertobatanmu akan kelihatan, akan dikenal mana buah yang baik yang lahir dari pertobatanmu.
Yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, percayalah. Kembali lagi, karakter kita harus menjadi berkat. Mau tidak mau, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, karakter kita itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan hanya ikut-ikut, saudara. Tapi sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan akan sungguh-sungguh bertindak dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan sungguh-sungguh akan mengubah hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbeda. Mari kita lihat lagi firman Tuhan, saudara. Saya ambil dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini sangat jelas sekali, saudara. Bagaimana Tuhan sangat rindu sekali yang Tuhan mau. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang rindu supaya karakter ilahi itu benar-benar berakar dalam hidup kita. Mari saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serahkan diri kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku. Biarlah Engkau yang pimpin. Biarlah Engkau yang tuntun hidupku. Biar Engkau yang bertindak dalam hidupku. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak dalam hidup saudara dan saya, Tuhan akan menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan saudara dan saya akan seketika, saudara dan saya akan mengerti, wah ini yang baik, ini yang tidak baik, saudara. Dan saya percaya, saudara, orang yang terus hidup dalam kebenaran, dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Orang yang memiliki karakter ilahi, dia tahu ini baik, ini enggak baik. Ini yang harus saya ikut, wah ini enggak. Wah ini salah, wah ternyata ini yang benar. Wah ini jalan yang lurus, wah ini jalan yang Tuhan tidak suka. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita pada malam hari ini boleh menangkap dengan kuat apa yang Tuhan mau dan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Yang boleh kita lakukan untuk menyukakan hati Tuhan dan yang tidak. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sangat jelas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Begitu banyak anak-anak terjebak, saudara. Mereka boleh terus berjalan dengan pengertian mereka sendiri. Oh, nggak apa-apa. Karakter saya nggak berubah dari dulu sampai sekarang, nggak apa-apa. Yang penting saya percaya Tuhan. Yang penting saya melayani. Oh, yang penting saya tahu kebenaran. Tetapi hidupnya tetap sembarangan. Orang tahu kebenaran, dia tidak akan hidup sembarangan. Dia akan hidup dengan karakter ilahi. Dia akan terus dituntun dan dipimpin oleh Tuhan dalam ketepatan, sehingga boleh jadi berkat bagi banyak orang. Enggak lagi jadi alasan. Oh, sudah dari dulu kok begini. Oh, nggak bisa lagi. Oh, nggak apa-apa. Tetapi percayalah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau benar-benar hidup kita itu diubah oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan diubah oleh Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kehidupan saudara dan saya boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Kita lanjut, saudara. Kita lanjut yang kedua, saudara. Yang kedua adalah memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus. Kenapa, saudara, kita harus memiliki karakter Kristus? Karena ini adalah karakter ilahi ya, yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Firman Tuhan berkata demikian, saudara, dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Perhatikan, saudara, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga
dimuliakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa Tuhan mau dan Tuhan rindukan saudara, supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambar Kristus. Serupa dengan gambar Kristus, saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan ini adalah goal saudara dan saya, menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, bertobat, meninggalkan hidup yang lama, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, terus tahu membedakan mana yang Tuhan suka dan Tuhan yang tidak suka, dan kita memiliki karakter Kristus. Kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Orang berkata, oh mana bisa? Wah kita kan masih di dunia. Wah kita kan masih manusia berdosa. Benar kita masih di dunia. Benar kita masih manusia yang berdosa. Tetapi saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Dengan penuh keyakinan bahwa ketika saya datang kepada Tuhan, saya mau mendekat dengan Tuhan, saya mau sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan. Saya sungguh-sungguh mau memiliki karakter Kristus itu dalam hidup saya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Kenapa Tuhan mau supaya saudara dan saya itu menjadi serupa dengan gambar Tuhan? Karena Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya di masa akhir zaman ini untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Lewat hidup kita, lewat karakter kita, lewat pelayanan kita, lewat pekerjaan kita, orang akan melihat berbeda dalam hidup kita. Ada sesuatu yang berbeda karena kita memiliki karakter Kristus. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita mungkin ya sabar, nggak sombong, rendah hati, lemah lembut, dan sebagainya. Dan percayalah ketika dalam pekerjaan, dalam pelayanan ini yang terus melekat dalam hidup saudara dan saya, ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu yang akan memberkati banyak orang. Dan inilah yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Supaya saudara dan saya memiliki karakter Kristus, menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya, saudara. Seluruh hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat lagi firman Tuhan, saudara. Dalam Kolose 3 ayat 12-15 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15 ini, bagaimana salah satu karakter Kristus adalah kasih, adalah suka mengampuni. Yang kedua adalah sabar, saudara. Bagaimana saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita mau menjadi serupa dengan gambar Tuhan, tapi nggak ada kasih dalam hidup kita. Tidak ada kelemah lembutan dalam hidup kita. Tidak ada kerendahan hati dalam hidup kita. Yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan ketika saudara dan saya memiliki karakter Kristus, saudara. Kita menjadi orang yang mudah mengampuni, orang yang lemah lembut, orang yang sabar, dan orang yang terus apa? Terus bersyukur kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya memiliki karakter Kristus, saya percaya hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mungkin dulu kita nggak bisa ya mengampuni, akhirnya kok kita jadi bisa mengampuni. Mungkin dulu kita nggak bisa lemah lembut, sekarang kok saya jadi lemah lembut ya. Mungkin dulu saudara dan saya nggak sabar, kok tiba-tiba kita bisa sabar ya. Dan mungkin dulu kita adalah orang yang nggak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kok sekarang berbeda? Sekarang kok saya bisa mengucap syukur dalam segala hal?
Saudara, percayalah saudara, ketika kita memiliki karakter Kristus, hidup kita akan benar-benar diubah. Karena karakter yang ilahi itu yang benar-benar memimpin kehidupan saudara dan saya, masuk dalam hidup saudara dan saya. Karena saya mau berkata, jangan pernah takut saudara, untuk kita memiliki karakter ilahi, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan gambarnya. Banyak orang saudara nggak mau saudara, karena mereka takut kalau mau jadi serupa dengan Kristus, wah harus kudus, harus suci, pokoknya nggak boleh ini dan sebagainya. So, saya mau berkata itu adalah orang-orang yang nggak mau hidup mereka dipimpin oleh kebenaran. Karena mereka masih suka yang nggak benar-benar, saudara. Karena itu mereka nggak mau dipimpin oleh kebenaran. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang berbeda. Kita adalah anak-anak Tuhan yang suka kebenaran. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mau diubah oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata tadi jelas sekali, saudara. Dalam Roma itu sudah jelas sekali. Bagaimana dari semua hidup saudara dan saya sudah ditentukannya, dipanggilnya. Supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambarnya. Supaya saudara dan saya, hidup saudara dan saya, boleh dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saudara lihat, Yesus ketika dia ada dalam dunia, dia dipakai oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Bapa, diutus oleh Bapa, dipakai oleh Bapa untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk keselamatan saudara dan saya. Dan Tuhan mau saudara dan saya, lewat hidup saudara dan saya, lewat pertobatan saudara dan saya, lewat karakter ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, kita boleh menjadi berkat dan memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Supaya apa? Kemanapun kita pergi, saudara, dimanapun kita bekerja, apapun yang menjadi pelayanan kita lewat semuanya itu boleh jadi berkat buat orang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat lagi satu firman Tuhan, saudara. Saya ambil dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 17 sampai 18 berkata demikian, saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya harus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara ini boleh memberkati kita. Efesus 4 ayat 17-18 ini sangat ajaib, saudara. Tegas sekali. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Karena itu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, percayalah, ketika ada orang-orang yang mereka suka menjelekan orang lain, suka menceritakan orang lain, saudara, percayalah itu nggak benar, saudara. Percayalah mereka nggak beres di hadapan Tuhan. Kalau dia anak Tuhan, percayalah itu nggak beres. Percayalah itu nggak benar, saudara. Orang yang suka menggali kesalahan orang lain, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, orang yang hanya suka menilai kesalahan dan kekurangan orang lain, percayalah mereka mungkin anak Tuhan tapi nggak benar. Karena jelas sekali di sini katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian gelap. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara karakter ilahi itu menjadi serupa dengan Kristus ini adalah orang-orang. Mungkin siapa sih yang sudah sempurna di dunia ini? Gak ada. Kalau saudara dan saya sudah sempurna, kita sudah terangkat semua, saudara. Nggak ada lagi ada di dunia ini. Karena ketika kita menjadi orang yang sempurna, kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belum sempurna, memang betul, saudara. Kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kesalahan mungkin. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki karakter ilahi, saudara, kita mau menjadi serupa dengan Kristus, atau kita memiliki karakter seperti Kristus, saudara. Ketika kita melihat, mungkin ada saudara kita yang salah. Mungkin ada teman kita, dia jatuh dalam dosa. Mungkin ada orang yang lagi diproses, diuji oleh Tuhan. Ternyata masih ada teman kita yang nggak memiliki yang namanya karakter yang baik, saudara.
Kalau saudara dan saya memiliki karakter ilahi, saudara dan saya akan mulai mendoakan mereka. Kita akan mendoakan mereka dan mendoakan mereka tanpa mereka tahu, saudara. Kita bawa mereka dalam doa, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan ubahkan A, Tuhan ubahkan B, Tuhan tolong si C ini Tuhan, biar Tuhan benar-benar beracara, berperkara dalam hidup mereka. Itu yang benar, saudara. Tetapi kalau ada orang ketika melihat ada kekurangan, ada kesalahan, ada kelemahan orang lain, dan panggil orang, ayo sini-sini, ngobrol, oh si A ini begini-begini, si B, si C, aduh jauhin orang-orang seperti itu. Percayalah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang belum menangkap yang namanya karakter ilahi. Dan yang Tuhan mau, hidup kita itu boleh jadi berkat. Bagi banyak orang boleh, bagi banyak jiwa. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, dua poin saya boleh bagikan buat kita semuanya. Yang pertama adalah bagaimana saudara dan saya harus menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, di mana saudara dan saya harus memiliki karakter Kristus atau menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Karena percayalah saudara, karakter ilahi ini sangat ajaib dan sangat luar biasa. Dan saya percaya saudara, ketika kita terus praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita mengiring Tuhan, untuk kita ikut Tuhan, saya percaya kita akan melihat hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, mungkin sudah ada orang-orang yang terus hidup dalam kebenaran, berjalan terus dalam kebenaran. Tetapi saudara, kok semakin terpuruk, kok semakin seperti tidak ada pertolongan, kok semakin jadi seperti ini. Tetapi percayalah saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, percayalah, begitu banyak orang, dan Tuhan berkata sendiri masa-masa ini, di masa-masa akhir zaman ini saudara, orang akan tidak semakin suka yang namanya kebenaran. Orang akan semakin benci dan menjauhi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersyukur saudara, kalau kita sampai hari ini kita terus bertahan, kita terus hidup dalam kebenaran. Mungkin ada orang yang menjelekkan kita, ada orang yang menjatuhkan kita, banyak orang yang menceritakan yang jelek-jelek. Kenapa saudara? Karena kita terus berjalan dengan Tuhan dan kita hidup dalam kebenaran. Dan kita terus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara dikasih Tuhan Yesus, saya mau berkata, biarlah karakter ilahi ini terus melekat dalam hidup saudara dan saya. Dan benar-benar berakar, benar-benar bertumbuh dalam hidup kita. Sehingga itu boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lain, bagi banyak orang. Dan sehingga dimanapun saudara dan saya pergi dan berada, kita boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi banyak jiwa. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita semuanya. Dan saya percaya Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Apapun yang menjadi doa dan harapan dan kerinduan saudara pada malam hari ini, saya percaya Tuhan akan bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita semuanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Dan saya mau berkata, jangan pernah menyerah, never give up, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk menangkap karakter ilahi yang Tuhan mau, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Baiklah setiap Bapak Ibu Saudara yang streaming pada saat ini, biarlah setiap firman yang sudah kita dengar, kita percaya Tuhan kerjakan dalam setiap hati kita. Baiklah setiap Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan pada saat ini, akan ditampilkan nomor rekening. Jadi silakan memberikan persembahan di rekening BCA 2813277999 dengan Yayasan Insan Batra Asli. Jadi nanti ada juga ditayangkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan bisa transfer langsung ke nomor rekening tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih buat setiap Bapak Ibu yang sudah ikut streaming pada saat ini. Kita percaya Natal tahun ini kita terima sukacita yang daripada Tuhan. Dan pengumuman yang akan disampaikan berikutnya adalah ibadah Big Miracle Church minggu depan tanggal 31 Desember akan kembali streaming. Streaming akan dimulai jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setengah 5 sore. Jadi setiap Bapak Ibu untuk minggu depan 31 Desember silakan kembali untuk menyaksikan ibadah streaming di channel YouTube Big Miracle Church. Dan Big Miracle Church ini adalah bagian dari persekutuan doa AOC atau Ark of Christ. Untuk persekutuan AOC juga akan ibadahnya streaming untuk besok tiap Senin
Streaming dimulai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 6 sore di channel AOC Media. Pengumuman berikutnya adalah setiap pagi ada doa bagi bangsa. Untuk doa bagi bangsa tetap dilakukan setiap jam 5 pagi secara onsite. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir, silakan hadir di Ruko ITC Kosambi Blok H1 H2 Bandung di lantai 4. Kita mulai setiap jam 5 pagi sampai jam 6. Bagi Bapak Ibu yang ingin online, silakan streaming di channel YouTube AOC Media jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Demikian pengumuman yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita percaya ibadah pada saat ini kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami Tuhan pada saat ini. Kami percaya semua yang terbaik sudah kami terima. Kami percaya sukacita Natal kami terima daripada Tuhan. Kami terima Tuhan, biarlah Engkau benar-benar lahir dalam hidup kami. Engkau benar-benar ada di dalam hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan dan tengadah kepadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat iman Tuhan. Kami terima berkat yang berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Selamat Hari Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.